Udah ya? Oke. Selamat pagi Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kita di live Instagram Puskesmas Polowijen. Wah, hari ini kita Jumat berbagi bersama Puskesmas Polowijen lebih dekat. Wah, gimana nih kabarnya Sobat Sehat? Langsung saja ya, bersama saya Nur Aziza SK Novita sebagai moderator pagi ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sering kita dengar nih, yaitu desinfeksi. Tepatnya mencegah COVID-19 dengan desinfeksi. Langsung aja nih, narasumber pagi ini bersama Nurdini Mahmuda sebagai sanitarian Puskesmas Polowijen. Oke Kak Dini, silakan bergabung. Selamat pagi Kak Dini. Selamat pagi, Assalamualaikum Gimana nih warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Novita? Gimana kabarnya? Ini panggilannya Kak Alhamdulillah. Novita tahu Kak Eka atau Kak Aziza ini ya? Panggil apa aja boleh. Mawar juga boleh. Boleh. Langsung aja nih, yuk kita bahas tema pagi Ya. ini. Oke, Assalamualaikum Sobat Sehat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan pagi ini kita balik lagi ya di Jumat berbagi bersama Puskesmas Polowijen. Nah, untuk sesi kali ini kita masih bahas yang tentang per-COVID-COVID-an nih. Sobatnya jangan bosen ya. Kita akan terus memberikan informasi, sharing-sharing ilmu, sharing pengalaman kepada sobat sehat semua supaya kita semua itu terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas desinfeksi. Nah, dari kata-kata ini susah ya, desinfeksi ini apa ini sebenarnya? Apa nih Kak? Apa Mungkin nih? Kakak SK bisa bantu apa nih ya? Desinfeksi ini apa? Apa Nah, ya? Desinfeksi itu ngomong-ngomong soal pembersihan bukan? Bola, iya, desinfeksi itu pembersihan. Jadi, desinfeksi itu proses yang mengurangi atau bahkan menghilangkan seluruh bakteri, bukan sporanya ya, tapi beda kalau spora itu lain lagi, kita bicara yang lebih lain lagi. Nah, untuk desinfeksi sendiri, untuk mencegah COVID, kita bisa melakukan desinfeksi ini terhadap permukaan di rumah kita seperti lantai, dinding, dan seluruh perabotan yang di rumah seperti gagang pintu, saklar lampu, remote, kunci, HP, pegangan kulkas, rice cooker, dan benda-benda lain yang sering disentuh. Apalagi HP ya, kan sekarang semua orang pasti pegang HP. Nah, jadi HP itu juga perlu dilakukan desinfeksi. Nah, untuk bahan-bahannya nih apa aja nih Kak? Ya, desinfeksi itu membutuhkan namanya desinfektan. Nah, desinfektan itu cairan untuk yang dilakukan untuk proses desinfeksi tersebut. Kalau menurut penelitian, ada beberapa cairan atau desinfektan namanya yang bisa digunakan untuk proses desinfeksi tersebut. Nah, diantaranya yaitu ada hidrogen peroksida yang kandungannya 0,5%. Jadi hidrogen peroksida itu kalau di pasaran nama labelnya itu Venice. Mungkin Kak Aziza sudah tahu ya Venice ya, sudah familiar ya? Sudah biasanya buat itu ya, yang mutihkan baju. Betul, Sama apa enggak? kalau di rumah biasa. Iya, sama. Kalau di rumah biasanya Venice itu dulu sebelum ada COVID biasanya kita gunakan sebagai pengganti sabun cuci ya kali ya. Ada Venice, namanya Venice kalau di pasarannya itu kandungan Venice itu namanya hidrogen peroksida. Nah, kita butuh yang konsentrasinya 0,5%. Nggak boleh Itu lebih yang di ya. pasaran itu Jadi konsentrasinya sudah 0,5% atau gimana Kak? belum. Nah, yang di pasaran itu kita butuh pengenceran supaya lebih efektif lagi. Kita butuh pengenceran yang 0,5%. Nah, caranya nih Kak, 100 mili kita ukur 100 mili hidrogen peroksida atau Venice. Nah, itu kita tambahkan sekitar 900 mili air. Air bersih ya Kak ya, air bersih.
Nah, itu bisa jadi 1 liter desinfektan. 100 milinya hidrogen peroksida atau Venice, nah 900 milinya itu air bersih. Itu bisa kita campur, kita homogenkan atau istilahnya kita aduk. Setelah itu baru kita bisa gunakan untuk proses desinfeksi. Nah, untuk cairan selanjutnya ada natrium hipochlorite yang kita butuh konsentrasinya 0,1%. Nah, biasanya kalau di pasaran itu merek dagangnya itu Biclean atau Proclean, mungkin sudah familiar ya Kak ya, Biclean atau Proclean ya. Nah, jadi di pasaran itu biasanya kandungannya bukan 0,1, tapi sekitar 5,25%-an. Nah, itu kita butuh untuk pengenceran lagi nih, kayak sama yang tadi kayak Venice, kita butuh pengenceran lebih banyak airnya daripada yang Venice tadi. Nah, sama ini kita 100 mili juga, natrium hipokloritnya juga 100 mili, nanti ditambah 4.900 mili air lebih banyak daripada si natrium hipokloritnya. Nah, natrium hipokloritnya 100 mili, penambahan air bersihnya sekitar 4 liter sekian. Jadi kalau dimilikan 4.900 mili air. Nanti bisa digunakan untuk desinfeksi baju mungkin, atau bisa untuk yang lainnya. Bisa untuk permukaan juga, tapi kalau untuk permukaan yang bahannya dari tembaga itu tidak disarankan karena nanti bisa menyebabkan korosi. Nah, untuk selanjutnya itu bisa menggunakan alkohol 70% ya Kak. Kan kalau sekarang kan alkohol kan di samping mahal, terus juga susah carinya. Lah itu kita bisa inisiatif bisa menggunakan hidrogen peroksida yang kita sudah encerkan dan natrium hipochlorite. Nah, itu beberapa rujukan desinfektan rujukan yang disarankan untuk membunuh virus COVID ini. Sekarang untuk langkah-langkahnya. Boleh tanya enggak? Boleh ya. Kan kalau di rumah kita nggak punya kayak apa literan gitu. Itu harus biasanya pakai apa Kak kalau mau nyampur buat takarannya? Bisa pakai gelas ukur, mungkin gelas ukur yang plastik itu. Ada kan biasanya di pasar-pasar. Itu bisa kan, itu ada ukurannya. Dari 1 sampai biasanya 500 mili ukurannya. Itu bisa pakai itu. Ya mungkin sabar aja, mungkin ngambilnya harus banyak gitu ya. Bisa pakai gelas yang itu. Ukurannya ya. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan desinfektan apa aja yang biasa digunakan. Sekarang kita masuk ke tata caranya. Jadi desinfeksi ini dilakukan rutin ya, secara mandiri. Maksudnya artinya kita yang melakukan sendiri itu minimal sehari sekali. Nah, kalau untuk baiknya sih biasanya pagi dan sore kali ya, 2 kali sehari. Tapi minimal paling enggak sehari sekali itu harus didesinfeksi. Tadi sudah dijelaskan juga apa aja yang perlu didesinfeksi. Nah, itu bahan-bahan atau barang yang sering kita sentuh ya, seperti gagang pintu tadi, terus saklar lampu, terus remote, tangga, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, untuk tata caranya, yang pertama, jangan lupa menggunakan APD, alat pelindung diri, tangan. Kalau kita di rumah nih kan nggak punya ya masker sama sarung tangan yang kayak di rumah sakit atau di puskesmas, itu bisa menggunakan dari yang berbahan kain, boleh sekali. Yang penting membran mukosa kita itu terlindungi ya, jangan sampai kena cipratan atau yang lain-lain. Terus setelah itu bersihkan dulu perabotan atau yang tadi kita mau desinfeksi. Jangan langsung disemprot, tapi kita harus make sure kita harus bersih dari debu, kotoran, dan lain-lain. Jangan masih kotor, masih banyak debunya langsung disemprot, itu tidak disarankan. Nah, setelah semuanya bersih, baru semprotkan cairan desinfektan yang kita gunakan. Kalau sobat sehat mau menggunakan hidrogen peroksida boleh, atau bisa menggunakan natrium hipochlorite juga bisa, atau alkohol pun juga bisa. Pilih salah satu, jangan dicampur ya Kak ya. Nah, setelah itu kita semprotkan kepada semprotnya ke lap ya, jangan langsung ke meja. Jadi kita disemprot di lap dulu, baru lapnya digosokkan ke meja, ke permukaan mungkin, ke kursi, ke gagang pintu, ke pegangan tangga, pegangan kulkas, dan lain-lain. Setelah itu semuanya ratakan, semuanya dibersihkan, lakukan rutin minimal sehari sekali. Nah, setelah itu nih jangan lupa nih yang terakhir nih, kalau semuanya udah selesai,
pastikan cuci tangan setelah melakukan proses tersebut. Karena apa? Tadi yang cairan yang kita gunakan kan bahan kimia. Nah, itu sangat berbahaya kalau kita nggak cuci tangan, kita pegang makanan, kita pegang orang tua, kita pegang anak-anak, itu sangat rentan. Nah, di samping bahan-bahan tadi, di samping barang-barang atau perabotan lain tadi, kita juga bisa melakukan proses tersebut kepada baju kita. Nah, kalau mungkin kita yang kerja di pelayanan kesehatan nih, kayak KSK mungkin ya, kerjanya di pelayanan kesehatan. Nah, baju yang kita gunakan kan setiap hari kan kita terpapar nih sama orang-orang di sini. Kita kan nggak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit. Nah, proses tersebut juga bisa digunakan untuk baju-baju kita atau barang-barang kita yang setelah kita gunakan ke pelayanan kesehatan. Nah, caranya tadi baju yang kita pakai itu direndam minimal 20 menit di larutan desinfektan yang tadi yang sudah diencerkan. Setelah itu cuci baju seperti biasa aja. Dicuci atau kalau disikat itu opsional, boleh kalau misalnya kotor boleh disikat, tapi sebelum itu kita rendam dulu pakai cairan desinfektan yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kalau misalkan kita nggak punya nih cairan desinfektan, udah nggak ada nih, habis nih, kita boleh menggunakan air panas atau air hangat sebagai penggantinya. Jadi sebelum dicuci, sebelum dikasih sabun, itu kita desinfeksi terlebih dahulu, atau bisa kalau nggak ada, terpaksa memang nggak ada kehabisan, kita boleh pakai air panas atau air hangat. Nah, setelah itu baru dijemur, pada umumnya biasa disetrika, terus baru kita bisa gunakan lagi. Jangan digunakan berulang-ulang ya Kak ya, jadi sehari itu udah harus kita lepas, harus kita ganti yang baru, jadi jangan dipakai berulang-ulang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini mungkin ada beberapa yang simpang siur ya, kenapa sih kok kita repot-repot harus ngelap, repot-repot harus, kenapa kok kita harus pakai lap, kenapa kok harus dilapkan ke permukaannya, kenapa kita nggak pakai semprotan spray itu aja, yang langsung nih butuh waktunya cepet. Iya, biasanya pakai hand sanitizer itu Kak, biar cepet langsung 10 menit disemprot. 10 menit udah, misalkan satu ruangan nih, 10 menit itu udah bisa mengcover seluruh ruangan kalau kita pakai yang alat semprot itu ya, alat spray. Mungkin KSK tahu nih yang biasanya untuk kalau ke kebun yang mau mupuk itu kan pakai alat yang spray yang besar itu, biasanya kan ada yang disemprot-semprot itu Kak. Betul. Nah, mungkin kenapa kok kita nggak pakai itu aja di rumah, kan waktunya sebentar, terus kita juga nggak capek ngelap-ngelap, kenapa? Nah, ini mungkin beberapa alasan ya. Sebenarnya virus itu menempel, jadi virus corona itu menempel ya, menempel pada permukaan, bukan melayang-layang di udara. Sekali lagi, virus itu tidak melayang-layang di udara, karena dia sifatnya bukan airborne ya, jadi dia nggak mungkin menularkan lewat udara. Selama ini penelitiannya belum ada yang virus corona itu melayang-layang di udara. Nah, itu kenapa kita desinfeksinya itu menggunakan metode yang seperti tadi. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kita bukan menyalahkan, cuma sedikit tidak merekomendasikan kalau kita menyemprot pakai yang seperti spray yang besar itu. Karena itu kalau diperhatikan, alat spray tersebut setelah disemprot, cairan tersebut akan jatuh ke bawah, jatuh ke tanah, atau mungkin jatuh ke lantai. Nah, kalau kita pakai lap, cairan tersebut akan bertahan beberapa menit atau bahkan beberapa lama, mungkin beberapa jam ya, bertahan di atas permukaan yang kita lap. Mungkin seperti meja, kita ngelap, itu mungkin cairannya akan bertahan beberapa lama dibandingkan kita menggunakan spray yang setelah disemprot beberapa detik dia langsung jatuh ke bawah. Nah, itu kurang efektif kalau menurut kita ya. Itu kenapa alasannya lebih direkomendasikan, lebih disarankan menggunakan teknik lap. Jadi desinfektannya disemprotkan ke lap, setelah itu kita usapkan ke permukaan yang akan kita bersihkan, seperti kayak meja, kursi tadi. Kalau yang spray itu karena hanya langsung jatuh ke bawah, seperti itu mungkin. Nah, untuk selain itu, selain tadi baju, selain perabotan, kita juga ada nih masker kain. Nah, masker kain kan sekarang semua orang wajib ya kemana-mana pakai masker kain. Nah, masker kain itu juga nggak bisa digunakan
terus menerus ya Sobat Sehat. Jadi masker kain yang kita pakai itu harus diganti selama maksimal ya, maksimal 4 jam. Jadi kalau misalkan kita kerja nih, kita aktivitas di luar atau kemana-mana bepergian, yang kita membutuhkan waktu lama, yang lebih dari 4 jam itu, kita disarankan, bukan disarankan sih, kalau saya pribadi biasanya diharuskan membawa masker cadangan. Jadi selain apa namanya kan kena droplet kita nih, kotor karena kita sendiri, atau kena cairan apapun, itu juga karena masker kain itu disarankan hanya penggunaannya maksimal 4 jam. Setelah itu baru kita ganti, kita cuci lagi. Jadi setelah itu sama, kita kayak baju tadi kita rendam di cairan desinfektan. Setelah itu baru kita cuci seperti biasa. Atau kalau nggak ada desinfektan, kita cuci dengan air hangat. Jangan lupa diganti setiap 4 jam sekali. Jadi kalau misalkan kita lagi bepergian dan beraktivitas di luar, jangan lupa bawa masker cadangan dan jangan lupa bawa kantong kreseknya. Jadi biar masker tersebut tidak tercecer kemana-mana ya. Kan kalau di tas kan nggak mungkin kita taruh di tas aja, pasti ada tempatnya, kresek atau tas kecil seperti itu. Nah kalau untuk masker medis nih, kan ada apa masyarakat yang masih menggunakan masker medis. Nah masker sama, dia nggak bisa dipakai berulang-ulang, cuma bisa dipakai 1 kali aja. Nah setelah itu baru kita, buangnya kita juga nggak sembarangan ya Sobat Sehat, karena sekarang lagi musim pandemi ini, kita nggak bisa buang masker kita sembarangan kayak dulu. Kalau sekarang kan kita kan nggak tahu ya siapa yang sehat, apalagi sekarang lagi trennya nih orang-orang yang tanpa gejala. Jadi kalau kita buang masker kita sembarangan, kita nggak tahu ya kita ini sehat atau sakit. Nah, masker medis yang kita pakai ini kita lepas, ini ibaratnya masker medis ya, kita lepas ini jangan pegang depannya ya, jangan pegang depannya. Karena depan sini tuh kotor ya, paparan dari luar. Jangan juga pegang dari dalamnya, tapi pegang dari talinya. Nah setelah itu setelah dilepas, baru kita rusak maskernya. Jangan langsung dibuang sih, ini saran aja sih, mungkin bukan kewajiban ya, saran aja. Kenapa kok masker medis ini harus kita buang? Nah karena ada beberapa oknum nih yang memanfaatkan kembali masker tersebut untuk digunakan lagi. Nah itu sangat berbahaya kan bagi kita semua. Kenapa? Masker medis yang sudah kita pakai sebaiknya kita rusak. Nah setelah itu baru sama kita harus terapkan juga proses desinfeksi pada masker bedah. Kita rendam di cairan desinfektan, setelah itu baru kita buang di tempat sampah yang tertutup. Setelah itu jangan lupa kita cuci tangan pakai sabun dan air mengalir seperti itu. Nah mungkin sudah ada pertanyaan Kak dari teman-teman Sobat Sehat atau gimana Sobat nih? Sehat, siapa nih yang mau bertanya? Ayo, masih ada kesempatan. Nah iya, terus ini informasi aja ya, kenapa sekarang kalau misalkan Sobat Sehat sekarang udah new normal, kalau misalkan kemana-mana ke masjid atau ke mall, bahkan ada yang ke mall ya mungkin ya, itu pasti di depannya, mungkin depan pintu masuk itu ada bilik desinfeksi. Mungkin sudah nggak asing lagi ya Kak ya sama bilik desinfeksi. Nah itu beberapa ada yang titip pertanyaan, ke saya, Kak itu bilik desinfeksi itu masih disarankan atau enggak? Karena ada beberapa yang masih menggunakan, ada beberapa yang sudah meninggalkan proses tersebut. Nah kalau menurut kementerian kemarin itu, kenapa kok bilik desinfeksi itu tidak disarankan? Biasanya bilik desinfeksi itu cairan yang di dalamnya itu dia menggunakan natrium hipochlorite, klorin, atau bahkan hidrogen peroxide, sama yang kita gunakan di perabotan tadi ya. Yang merek dagangnya Venice dan Proclean atau Biclean itu tadi. Nah itu juga bisa digunakan, itu bisa juga di cairan untuk di bilik desinfeksi. Jadi di tabungnya itu isinya itu cairan yang natrium hipochlorite, bahkan bisa hidrogen peroxide juga. Nah, menurut WHO nih, kenapa menyemprotkan desinfektan ke tubuh itu tidak direkomendasikan atau bahkan dilarang ya, berbahaya. Karena bisa menimbulkan iritasi. Karena di tubuh kita ini, apalagi di wajah ini ada membran mukosa seperti mata, hidung, telinga, mulut. Nah, itu kalau
terkena cairan desinfektan atau bahan kimia itu bisa berbahaya, menimbulkan reaksi alergi atau bahkan bisa menimbulkan iritasi. Nah, selain itu paparan atau pajanan yang berlebihan itu juga bisa membuat kita iritasi kulit. Nah, seperti itu kenapa makanya bilik desinfeksi itu tidak direkomendasikan oleh WHO. Jadi sekarang mungkin ada beberapa yang sudah tidak menggunakan ya Kak ya, bahkan kalau kita pergi atau lewat di masjid gitu, pasti ada beberapa yang sudah tidak digunakan lagi karena mengingat bahayanya yang sedemikian rupa untuk kesehatan kita. Itu mungkin ada sobat sehat yang ingin bertanya atau gimana? Silakan. Kak, aku mau bertanya deh satu pertanyaan. Jadi gini, kalau kita habis desinfektan gitu kan, habis dilap, itu kita biarkan berapa menit ya biar, maksudnya nanti kalau kita seperti ganggang pintu habis kita lap, itu kita biarkan berapa menit biar kalau kita pegang lagi itu cairannya udah nggak nempel lagi di tangan kita, maksudnya nggak berbahaya untuk tubuh kita. Karena kita juga suka lupa. Oke, jadi tadi lupa mau bilang, pastikan kalau kita mau desinfeksi, pastikan rumah itu kosong ya. Jangan pas, mungkin di rumah mungkin anak kita lagi main-main, atau mungkin ibu kita lagi masak di rumah, atau suami kita lagi nonton TV gitu. Pastikan kayak anggota keluarga itu sedang tidak di rumah. Jadi mungkin kan pas anak-anak lagi kemana, atau mungkin bisa di ruangan lain ya. Mungkin kalau kita lagi membersihkan kamar nih, kita lagi desinfeksi kamar, mungkin semua anggota keluarga ke ruang sebelah atau ke ruang tamu itu. Nah, setelah biasanya kalau pengalaman di sini itu sekitar 1 jam setelah proses semua pembersihan, kan kita bersihkan dahulu, setelah itu kita lanjutkan dengan desinfeksi permukaan. Nah, itu biasanya kita menunggu selama sekitar 1 jaman sampai ruangan itu bisa kita gunakan lagi. Karena kalau di kita ya, di pelayanan kesehatan, sama di puskesmas, kita tuh setiap hari setelah pelayanan, sebelum pelayanan dan setelah pelayanan, kita lakukan desinfeksi. Nah, setelah itu besoknya lagi kita juga desinfeksi nih, sebelum ada pelayanan, setelah pelayanan, dan sebelum pelayanan. Jadi setelah pelayanan selesai itu mungkin sekitar 1 jam lebih sedikit itu baru mungkin ruangan itu bisa kita gunakan lagi. Wah, ada mungkin, satu pertanyaan lagi nih Kak. Dari Rumah Diapers. Oke, jadi kapan ya Kak sebaiknya kita melakukan desinfeksi? Tadi jawab. Ya, lagi kayaknya sinyalnya jelek ya Kak ya. Ulangi lagi pertanyaannya. Ada yang nanya dari Rumah Diapers, kapan sebaiknya kita melakukan desinfeksi? Oke, kalau di rumah tadi disarankan minimal 2 kali sehari, mungkin pagi dan sore. Nah, kalau tidak memungkinkan, biasanya minimal wajib sehari sekali dilakukan desinfeksi, mungkin pagi hari atau sore hari. Karena kalau misal untuk panduannya biasanya untuk di rumah itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau misal tidak memungkinkan bisa sehari sekali saja, tapi harus rutin ya, sehari sekali, karena kan kita tidak tahu kapan virus itu menempel, kapan virus itu nggak menempel. Jadi sebaiknya, langkah baiknya setiap hari harus kita desinfeksi, seperti itu. Oh gitu. Satu lagi Kak, ini pertanyaan dari Lihat Dulu Aja. Apa dengan semprot-semprot hand sanitizer sudah aman di tangan Kak? Kalau kita semprot-semprot aja, apa sudah aman? Oke. Sekarang kan lagi trennya semua orang itu kemana-mana bawa hand sanitizer ya, karena mungkin kalau kegiatan di luar, kita itu susah untuk menemukan tempat cuci tangan. Nah, apakah kalau dengan semprot-semprot hand sanitizer itu sudah aman di tangan? Jadi kalau untuk perbandingannya, kita cuci tangan dengan melakukan semprot-semprot hand sanitizer itu kita rekomendasikan cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Sudah banyak penelitian, sudah banyak juga ketika saya melakukan penyuluhan-penyuluhan, kita kalau cuci tangan itu semuanya itu bersih Kak. Jadi
Karena kan ada 6 langkah cuci tangan. Kemarin juga sudah di sesi sebelumnya sudah dijelaskan ketika kita cuci tangan, semua anggota tangan kita dari jari, telapak tangan, punggung tangan, ibu jari semuanya itu terkena sabun. Nah, apa namanya? Semua bakteri yang ada di tangan itu ikut luruh dengan air dan sabun. Nah, kalau kita pakai hand sanitizer, kita semprot nih, kita ratakan. Nah, itu bisa dikatakan bersih, akan tetapi ada jasad-jasad trenik dari bakteri itu yang masih tertinggal di sela-sela jari karena dia tidak terguyur dengan air. Nah, itu kenapa kita rekomendasikan cuci tangan. Kalau kita ada di, misalkan kita lagi pergi, kita menemukan cuci tangan, alangkah baiknya kita cuci tangan, jangan memilih yang semprot-semprot hand sanitizer, karena itu kurang efektif. Dia bisa membunuh bakteri, tapi dia kurang efektif, masih ada sisa kotoran yang menempel. Itu makanya kita pakai hand sanitizer pun nggak boleh tangan pas kondisi tangan kita kotor ya Kak ya. Jadi kita syaratnya kita memakai hand sanitizer kalau kita lihat tangan kita ini bersih dari kotoran. Misalkan ada kotoran, ada pasir. Enggak. Wah, mungkin ada kendala sinyal nih. Mohon maaf ya sebentar, soalnya ada kendala sinyal karena ruangannya tertutup dan sinyalnya agak susah. Sobat Sehat, ada yang mau bertanya lagi nggak nih kepada Kak Dini? Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang masih penasaran, bisa ditanyakan dulu. Setelah itu nanti kita gabungkan lagi Kak Dini. Kenapa? Ini malah keluar. Di sana punya yang nonton ini. Nggak ada ini. Ya mau sinyal kok. Ya, apa ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang belum jelas? Iya Kak, sebentar masih ada kendala sinyal di HP-nya Kak Dini. Ditunggu sebentar ya. Kakak apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Oke, kita gabungkan lagi Kak Dini ya. Nah, kembali lagi. Oke, tadi maaf ada kendala teknis. Tadi mungkin udah terdengar belum ya Kak ya? Waktu Mungkin bisa diulang Kak untuk yang semprot-semprot hand sanitizer yang tadi. Oke, jadi kan ada yang nanya ini, tadi udah hilang ya pertanyaannya, apakah dengan semprot hand sanitizer di tangan itu efektif gitu ya? Tadi kalau mau dibandingkan cuci tangan pakai sabun dengan semprot hand sanitizer itu kita lebih mengutamakan, kita lebih merekomendasikan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kenapa? Ketika kita cuci tangan, dari semua anggota tangan kita, dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, buku jari, semuanya itu akan tersentuh dengan sabun. Jadi semuanya itu bersih ya Kak ya. Kalau kita cuci tangan dengan benar, karena dia sudah terkena air juga, kita basuh dengan air, semuanya itu bersih. Nah, kalau kita pakai hand sanitizer, itu memang bersih Kak, kita bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada, tetapi akan ada beberapa mungkin jasa trenik yang masih
menempel di tangan. Dia sudah mati tapi dia menempel, masih menempel di tangan karena tidak terguyur dengan air. Oke. Oke. Bentar ya, mohon maaf, lagi ada kendala sinyal. Kita hubungkan lagi Kak Dini ya. Wah, Kak, sinyalnya tidak bersahabat sekali. Iya nih ya, mohon maaf ya sobat sehat, ini sinyalnya hilang-hilang terus. Ada pertanyaan lagi Kak? Mungkin dari teman-teman sobat sehat yang lain? Kak, kalau milih hand sanitizer yang bagus itu yang kayak gimana ya? Soalnya kan kalau di pasaran banyak merek-merek gitu ya, kadang kita juga bingung. Nah, kalau untuk pemilihan hand sanitizer yang baik itu, ini kita bukan lihat merek ya, mahal belum tentu baik, yang murah juga belum tentu jelek ya. Jadi ini kita bukan membahas mereknya, jadi mungkin kandungannya ya Kak ya. Karena hand sanitizer itu tujuannya untuk menghilangkan bakteri yang ada di tangan ya, bukan untuk gaya-gaya untuk wangi-wangi. Merek juga terserah kita ya, mungkin kita mampunya yang segini, orang lain mampunya yang segitu, itu kan terserah ya kalau untuk merek dan rasa-rasa. Nah, untuk yang kita pilih itu pasti otomatis kandungannya ya kayak di dalamnya tuh ada bahan aktifnya yang bisa menghilangkan bakteri atau enggak. Nah, itu yang kita cari. Biasanya paling banyak itu alkohol ya Kak ya. Alkohol itu so pasti ya, sudah of course ada di dalam kandungan hand sanitizer, karena kandungan tersebut yang untuk menghilangkan bakteri yang ada di tangan kita, seperti itu. Jadi kalau untuk merek atau apapun itu mungkin opsional ya, tergantung pada pilihan kita masing-masing. Oke, untuk sobat sehat ada yang ditanyakan lagi? Mumpung ada Kak Dini nih, ayo tanya yang banyak. Oh ya, ini sekalian mau nitip ya, mungkin kan sekarang kita udah di era new normal. Kita udah di era new normal nih, mungkin banyak masyarakat yang udah abai, yang udah kayak halah virus corona itu udah nggak ada, kita udah sembuh gitu, kita udah sehat nih, semua masyarakat Indonesia udah virus corona lagi. Nah, mungkin beberapa orang masih berpikiran seperti itu. Nah, ini untuk kita aja, untuk jaga-jaga, saya mau nitip nih terutama untuk sobat sehat yang masih beraktivitas di luar rumah. Nah, itu tetap kita kesehatan, karena kan kita nggak tahu ya, nggak pilih-pilih ya masuknya ya. Mungkin karena kamu pinter, aku nggak mau masuk ke kamu nih, kamu cantik, aku nggak mau masuk ke kamu. Nah, itu virus itu nggak pilih-pilih masuknya. Jadi sebisa mungkin kita yang menjaga kesehatan. Kalau orang lain mau abai, mau apapun, karena sekarang mau dibilangin juga kita nanti menimbulkan tidak ke orang ya. Mungkin kita aja, kalau orang lain nggak bisa, mungkin kita dari kita yang nah, kalau kita sobat sehat semua yang beraktivitas di luar rumah nih, kita Mas Palawijan ngasih beberapa tips buat sobat sehat yang masih beraktivitas atau bahkan bekerja di luar rumah. Nah, sebelum kita keluar rumah nih, sebelum kita bekerja, pastikan kondisi kita itu sehat ya. Kalau misalkan kita flu atau nggak enak badan lah, meriang, itu tunda bepergian terlebih dahulu. Jangan memaksakan kita, aku harus kerja, harus cari uang. Nah, kesehatan kita lebih penting daripada, ya mungkin semuanya bukan soal uang, tapi segalanya butuh uang. Mungkin orang-orang ngomongnya gitu, tapi untuk saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi yang mungkin kondisinya belum terkontrol atau bahkan belum bisa dibilang safe, belum bisa dibilang aman. Nah, tunda bepergian kalau misalkan kita itu lagi gak enak badan atau meriang, sakit kepala, itu lebih baik tunda bepergian terlebih dahulu. Kita istirahat dulu, minum vitamin, minum suplemen, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Nah, baru kalau kita sudah sehat lagi, fit lagi, kita boleh
boleh banget beraktivitas di luar rumah. Nah, jangan lupa gunakan masker. Ini nih pasti nih orang-orang pasti masker tuh wajib ya. Di mana-mana kita sebisa mungkin kita jangan membuka masker ya. Jangan tidak menggunakan masker. Karena masker itu penting untuk melindungi kita dan melindungi kalian semua. Jadi kita pakai masker bukan buat melindungi kita sendiri ya, kita melindungi orang lain juga. Nah, selain itu, selain kita harus menggunakan masker, jangan lupa ini nih yang tadi dibahas nih ya, jangan lupa membawa cadangan hand sanitizer. Nah, ini untuk jaga-jaga kalau misalkan kita di tempat kerja kita atau di tempat kita beraktivitas itu kita tidak menemukan tempat cuci tangan. Nah, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang kita bawa tadi. Nah, setelah itu jangan usahakan tidak, kalau misalkan kita pergi ke pasar ya, usahakan kita tidak menyentuh benda-benda yang menurut kita kurang penting ya. Mungkin kalau kita milih-milih sayur ya usahakan secukupnya, jangan yang terlalu berbelit-belit, jangan terlalu berlama-lama di dalam kerumunan. Kalau misalkan kita memilih bahan makanan ya, usahakan dilakukan sesingkat mungkin, jangan terlalu lama-lama di dalam tempat perbelanjaan. Nah, setelah itu jangan lupa cuci tangan setiap kali kita menemukan tempat cuci tangan di luar. Nah, ini setelah kita dari luar, kita memasuki rumah, jangan lupa cuci tangan ya. Mungkin di depan rumah kita ada tempat cuci tangan, dan cuci tangan di luar. Kalau di rumah kita terpaksa tidak ada tempat cuci tangan, gunakan hand sanitizer yang kita bawa dari rumah tadi ya, yang mungkin disimpan di dalam saku atau di tas. Itu kita pakai untuk cuci tangan dulu. Setelah itu kita masuk ke rumah, jangan langsung tidur ya, jangan langsung rebahan. Ini biasanya nih kita ini langsung rebahan nih, langsung main HP, langsung telepon pacar, telepon mantan ya. Wah, jangan dulu, jangan telepon siapa-siapa dulu ya. Kita harus langsung ke kamar mandi nih ya. Sobat sehat, langsung ke kamar mandi, kita langsung bersihkan tubuh kita dulu. Nah, baju yang kita pakai dari luar, apalagi yang kalau misalkan kayak kita kerjanya di pelayanan kesehatan, jangan digantung ya, teman-teman, jangan digantung, jangan dilipat lagi, langsung direndam. Dicuci dengan menggunakan tadi direndam dengan cairan desinfektan yang kita pakai tadi. Itu kalau nggak ada langsung bisa pakai air panas atau air hangat. Itu langsung kita cuci ya, jangan digantung, jangan dipakai lagi. Nah, setelah itu kita mandi, kita bersihkan diri kita. Nah, baru nih kita bisa berkumpul-kumpul lagi sama keluarga. Jangan kita sampai rumah kita langsung langsung berkumpul-kumpul, langsung makan tanpa cuci tangan, itu jangan. Itu pokoknya jangan dilakukan. Apalagi kalau kita habis dari luar, kita habis berkumpul, kita bertemu dengan orang banyak. Jangan memegang bayi atau balita dan orang tua, karena mereka itu termasuk orang-orang yang rentan terhadap penularan virus, seperti itu. Nah, ini tips yang biasanya kita selalu kita bagi kepada teman-teman semua ini supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak, atau sudah cukup? Satu lagi nih Kak, gejala umum COVID itu apa ya? Waduh, ini gejala umum COVID ya. Nah, kalau ini kayaknya semua orang sudah familiar ya, apa gejala-gejala umumnya ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu nih, gejala umum COVID itu pasti gangguan pernafasan, karena dia virus corona itu menyerang sistem pernafasan kita. Jadi pasti gejalanya nggak jauh-jauh dari gangguan sistem pernafasan ya, seperti batuk, pilek, terus sakit tenggorokan, radang. Nah, sekarang nih karena virus itu, kalau istilah saya nggak tahu ya, karena mungkin saya bukan dokter atau perawat. Ini mungkin dari pengalaman atau dari baca-baca sama pengalaman kasus-kasus di puskesmas, mungkin sekarang itu kata dokter yang di sini itu virus itu sudah bermutasi. Jadi gejala-gejala itu sulit kita tentukan. Jadi kadang dia nggak batuk, terus kadang dia nggak pilek, nggak batuk, nggak sakit tenggorokan, ternyata dia positif. Nah, makanya itu kita nggak bisa berpatokan orang-orang yang kayak batuk, pilek, sakit tenggorokan itu dia pasti positif. Kita nggak bisa berpatokan dari itu. Nah, biasanya gejala-gejala yang sekarang itu yang sering kita temuin di sini itu biasanya ada anosmia. Apa itu anosmia? Nah, anosmia itu kita kehilangan sistem indera penciuman kita. Jadi kita itu nggak bisa bau apapun. Nah, itu tuh bahaya. Kita udah mulai harus mengarah ke penularan itu ya, karena kita ingat-ingat nih 14 hari kita kemana ya, atau keluar kota, entah itu nongkrong di kafe, entah itu kita beli baju di mall, entah itu kita
apa berkumpul dengan orang banyak. Nah, kita tuh harus apa ya, harus menoleh ke belakang nih, 14 hari kita kemana nih kalau udah muncul gejala-gejala yang itu tadi. Nah, jadi gejala virus corona itu sekarang bukan hanya melulu batuk, pilek, sakit tenggorokan ya, sekarang itu udah bervariasi karena virus itu sudah semakin bermutasi gitu. Gitu mungkin Kak sedikitnya, karena mungkin penjelasan ini kurang kurang apa ya, kurang detail karena mungkin mohon maaf saya bukan dokter ya. Oke, Sobat mungkin saya bisa semua. kita bahas di live Instagram berikutnya. Kita undang dokter kita ya yang spesial gitu. Nanti kita minta ya, kita undang dokter kita biar menjelaskan sih sekarang virus corona itu masih ada atau enggak, atau jangan-jangan udah enggak ada. Nah, nanti biar Oke, ditunggu ya untuk live Instagram Jumat berikutnya. Kita coba undang dokter kita ya. oke. Wah, tadi sangat bermanfaat banget nih tips dari Kak Dini. Eh, di era yang new normal ini, kalau keluar jangan lupa pakai masker, bawa hand Betul. sanitizer, tetap jaga kebersihan, dan sesampainya di rumah kita lakukan desinfektan. Oke, Betul. semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk sobat sehat, keluarga, dan semuanya. Jangan lupa tetap desinfektan baju yang telah kita gunakan dari luar. Sampai jumpa kembali di live Instagram selanjutnya Puskesmas Polowijen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heris.